siap tampil di kualifikasi Piala Dunia 2026. 3 rumor pemain naturalisasi terbaru timnas Indonesia. Tak hanya berdarah Belanda, ada juga dari Jerman. Jakarta, 5 April 2025, langkah timnas Indonesia untuk menembus sejarah baru di Piala Dunia 2026 semakin nyata. Di tengah perjuangan keras di ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia, Federasi Sepak Bola Indonesia, PSSI, disebut-sebut kembali membidik talenta diaspora sebagai bagian dari proyek besar naturalisasi tahap lanjutan. Timnas Indonesia saat ini menempati peringkat keempat klasemen Grup C, dan masih memiliki 2 laga penentuan melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang. Posisi runner-up menjadi target realistis demi tiket langsung ke putaran final, atau setidaknya mempertahankan posisi keempat agar tetap berada di jalur playoff ke ronde keempat. Untuk mendongkrak peluang lolos, PSSI dan pelatih Patrick Kluivert tampaknya ingin menambah kekuatan dari luar negeri. 3 nama pemain muda keturunan Indonesia saat ini menjadi sorotan publik, karena dirumorkan tengah didekati untuk proses naturalisasi. Ketiganya adalah Laurin Ulrich, Jerman, Miliano Jonathans, Belanda, dan Tristan Goojer, Belanda. Siapa mereka, bagaimana kiprahnya, dan seberapa besar pengaruh yang dapat mereka berikan bagi timnas? Berikut ulasan lengkapnya. Satu, Laurin Ulrich, gelandang cerdas dari Stuttgart berdarah Surabaya. Nama Laurin Ulrich mendadak ramai diperbincangkan publik tanah air setelah terpantau diikuti oleh Fardi Bahdim di Instagram. Fardi, kakak kandung dari ex-pemain timnas Irfan Bahdim, kini dikenal sebagai pencari bakat pemain diaspora berdarah Indonesia. Spekulasi pun berkembang. Apakah ini sinyal pendekatan awal dari PSSI? Ulrich adalah pemain muda jebolan Akademi VfB Stuttgart, klub besar di Bundesliga Jerman. Lahir di Heidenheim an der Brenz, Jerman, pada tahun 2004, Laurin memiliki darah Indonesia dari sang kakek, ayah dari ayahnya, yang berasal dari Surabaya, Jawa Timur. Sebagai gelandang serang, Ulrich memiliki visi permainan yang matang dan distribusi bola yang rapi. Ia mendapat kontrak profesional dari Stuttgart pada 2022 dan kini bermain reguler bersama Stuttgart 2 di kompetisi Bundesliga 3. Dalam 10 pertandingan musim ini, Ulrich mencetak 2 gol dan mencatatkan 5 assist. Statistik yang cukup impresif untuk usianya yang baru 20 tahun. Ulrich juga punya rekam jejak internasional mentereng. Ia tercatat membela timnas Jerman dari level U16 hingga U19 dengan total 20 caps. Pengalamannya tersebut tentu menjadi nilai tambah besar jika nanti memperkuat Garuda, terutama untuk menghidupkan lini tengah yang selama ini kerap kekurangan playmaker murni. Dua, Miliano Jonathans, winger eksplosif yang mulai lirik Garuda. Nama Miliano Jonathans sebenarnya bukan wajah baru dalam wacana naturalisasi. Ia sempat masuk radar PSSI ketika Indonesia bersiap menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 2025. Sayangnya, ketika itu, Miliano lebih memilih membela Belanda U18 dan juga tengah dalam masa pemulihan cedera lutut, ACL. Kini, Miliano kembali ke performa terbaiknya. Pemain kelahiran 2004 ini telah resmi bergabung dengan klub Eredivisie, FC Utrecht, sejak Januari 2025 setelah diboyong dari Vitesse Arnhem dengan mahar sekitar 5,21 miliar rupiah. Ia sudah menembus tim utama dan mencatat beberapa penampilan penting meski usianya baru menginjak 20 tahun. Dalam wawancaranya bersama media Belanda Voetbal Primeur, Miliano mengatakan bahwa dirinya belum menutup pintu untuk timnas Indonesia dan menyatakan respek terhadap ketertarikan yang datang dari tanah air. Ketika Piala Dunia U20, mereka, Indonesia, menginginkan saya di sana.
Tapi saat itu saya masih bersama Belanda U18 dan fokus pemulihan cedera. Sekarang, saya mulai membuka peluang untuk masa depan, ungkap Miliano. Sebagai pemain yang bisa bermain di sisi kiri dan kanan penyerangan, Miliano menawarkan fleksibilitas dan kecepatan. Ia dikenal dengan gaya bermain direct dan keberaniannya dalam duel 1 lawan 1. Dengan jam terbang Eredivisie, Miliano berpotensi menjadi penantang serius posisi winger di skuad Garuda yang kini diisi Witan, Egy, atau Rafael Struijk. Tiga, Tristan Goijer, bek Ajax yang mengintip peluang bersama Indonesia. Tristan Goijer menjadi nama terakhir dalam daftar rumor naturalisasi. Pemain yang punya darah Maluku ini saat ini berstatus pemain Ajax Amsterdam, meskipun sedang dipinjamkan ke PSV Zwolle untuk mendapatkan menit bermain reguler di Eredivisie. Tristan mengawali karirnya di Akademi Almere City sebelum bergabung dengan Akademi Ajax sejak usia 12 tahun. Ia meniti karir dari tim U17 hingga U21 Ajax dan dikenal sebagai bek kanan modern yang agresif dan berteknik tinggi, namun juga bisa diandalkan sebagai bek tengah. Sayangnya, nasib kurang baik menimpanya di awal musim 2024-2025. Dalam laga pembuka Eredivisie bersama PSV Zwolle, Tristan mengalami cedera lutut serius dan harus menepi panjang. Ia telah melewatkan 26 pertandingan musim ini. Meski begitu, Tristan tak menutup pintu untuk masa depannya bersama timnas Indonesia. Saya menaruh hormat kepada sepak bola di Indonesia. Saya melihat bagaimana timnas tumbuh dan berkembang. Saya tidak menutup kemungkinan apapun, katanya dalam wawancara dengan Football Premier, 31 Maret 2025. Jika pulih sepenuhnya, Tristan bisa jadi solusi lini belakang Indonesia yang selama ini bergantung pada Jordi Amat, Justin Hubner, atau Rizky Ridho. Dengan latar belakang Ajax dan fisik yang tangguh, ia berpotensi menjadi pilar utama di masa mendatang. Langkah PSSI dalam menggaet talenta diaspora sebenarnya bukan hal baru. Nama-nama seperti Sandy Walsh, Shane Patinama, Elkan Bagot, hingga Rafael Struijk adalah contoh sukses kebijakan ini. Namun kini, di bawah kepemimpinan Patrick Kluivert, proyek naturalisasi tampak lebih terstruktur, fokus pada pemain muda berpotensi tinggi, dan berorientasi jangka panjang. Ketiga pemain yang disebutkan memiliki usia emas antara 19-20 tahun, yang artinya mereka bisa menjadi tulang punggung Garuda bukan hanya di kualifikasi Piala Dunia, tapi juga Piala Asia, SEA Games, hingga Olimpiade. Meski belum ada pengumuman resmi dari PSSI, kabar ini disambut antusias oleh publik pecinta sepak bola nasional. Banyak yang berharap proses naturalisasi ketiganya dapat selesai sebelum duel krusial melawan Cina dan Jepang pada Juni mendatang.